Saudara, keluargaku, malam berkasih yang berbahagia. Apa kabarnya malam hari ini? Doa dan harap saya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa baik, bahkan terpelihara secara sempurna. Meski tidak dipungkiri, keadaan pandemi masih berlaku sampai dengan saat ini, masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan, yang setia berharap pada Dia, pasti akan diberikan kekuatan ekstra untuk boleh menghadapi setiap masalah yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kembali kita sama-sama masuk di dalam ibadah Kul online, di mana tema sharing kita malam hari ini adalah melintasi lembah kekelaman. Ayat nas diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu bersama ya, bahwa lembah itu bicara tentang tempat yang rendah. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami keadaan di mana Tuhan izinkan kita dibawa ke dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Tentunya melalui proses dan pergumulan. Tuhan izinkan semua itu terjadi, ada maksud untuk membentuk kerohanian dan iman kita tuh semakin kuat di dalam Dia. Dalam menghadapi proses, tentu itu ada pilihan di tangan kita. Apakah kita mau mensyukuri setiap proses yang datang kepada kita, atau sebaliknya kita rasanya nggak mau terima sama proses yang ada. Tuhan kenapa sih kok gini? Tuhan kenapa sih kok kayak gini? Kita bahkan mungkin sampai memberontak. Keadaan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tentunya ya kita rasakan semua. Nggak lihat laki atau perempuan, nggak lihat tua muda, nggak lihat orang berada atau orang biasa-biasa. Semua orang tuh diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang sama. Dan kembali pilihan ada di tangan kita. Bagaimana respon kita ketika menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita menjadi takut, khawatir, cemas, atau kita malah masa bodoh gitu ya dengan keadaan yang ada? Ada baiknya kita bisa bijaksana dalam menyikapi hal ini. Jangan kita bersikap masa bodoh gitu, sehingga kita nggak mau lagi memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi jangan juga kita jadi memiliki rasa khawatir yang berlebih, memiliki ketakutan yang berlebih, sehingga akhirnya kita nggak bisa maksimal dalam menjalani kehidupan, karena hidup dipenuhi dengan kecemasan. Hendaklah kita senantiasa dipenuhi damai sejahtera Allah, sehingga ada ketenangan. Karena ketika ketenangan ada pada kita, kita bisa berpikir jernih, kita bisa bertindak dengan benar. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan supaya kita itu masuk dalam lembah kekelaman? Kenapa kita gerejanya tidak diluputkan dan juga tidak dihindarkan dari keadaan yang tidak mengenakan ini? Kita sama-sama tahu ya bahwa keadaan dunia seperti ini tuh nggak pernah ada yang duga, nggak pernah ada yang sangka. Keadaan sebelumnya kita sedang dalam keadaan yang aman, dalam keadaan nyaman. Tapi tiba-tiba muncul satu makhluk kecil, virus corona. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dunia seperti tergoncang. Siapa yang sangka? Siapa yang duga? Tapi saya percaya di balik semua peristiwa ini Tuhan punya rencana. Tuhan menghendaki agar gerejanya, agar kita semua itu mau mengintrospeksi diri dan menyadari betul-betul bahwa kita itu semua perlu Tuhan. Kita semua itu butuh sama Tuhan. Karena belakangan semakin banyak orang yang menjadi sombong. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya, kemampuannya. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka capai itu semuanya adalah karena Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya, bukan karena kemampuannya, semua karena Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang lembah kekelaman. Kita bayangkan lembah kekelaman itu adalah suatu tempat di mana menggambarkan tempat yang betul-betul nggak menyenangkan. Mungkin gelap gulita di sana, nggak ada cahaya matahari, sunyi, sepi, angker, menakutkan. Pokoknya suatu tempat yang
benar-benar nggak mengenakan. Satu tokoh Alkitab sekelas Daud aja pernah mengalami berada di tempat yang disebut dengan lembah kekelaman. Dari mana kita tahu Daud mengalami hal ini? Terbukti dari tulisannya di kitab Mazmur 23 ayat 4 yang tadi awal kita sudah baca. Daud menyatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud begitu yakin bahwa Allah menyertainya. Kenapa sih Daud bisa sebegitu yakinnya? Karena Daud adalah sosok pribadi yang benar-benar intim, yang benar-benar akrab, yang benar-benar karib dengan Tuhan. Daud memiliki kehidupan dan gaya hidup berdoa, memuji, serta menyembah Tuhan. Jadi, kalau kita mau bisa mengalami seperti yang Daud alami, mari kita sama-sama memiliki sikap seperti Daud. Ketika dalam lembah kelam, kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Kita banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini ada 3 kunci yang bisa membuat kita berhasil melewati lembah kekelaman. Yang pertama adalah tidak boleh takut. Takut di sini maksudnya takut yang berlebihan, takut yang overdosis gitu ya. Takut banget gitu. Hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Padahal biasanya kekhawatiran belum tentu sepenuhnya terjadi. Apa yang kita khawatirkan belum tentu sepenuhnya terjadi dalam hidup kita. Itu kunci yang pertama, bahwa kita tidak boleh takut. Yang kedua, harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Miliki iman, pengharapan, dan kasih. Ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tumbuhkan iman yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya menumbuhkan iman? Dengan semakin kita sering bersekutu dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui dengar-dengaran akan khotbah para hamba Tuhan, maka iman seseorang akan bisa semakin bertumbuh. Satu hal yang saya lihat dan perhatikan dari masa pandemi ini adalah bahwa begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah melalui YouTube channel. Sehingga kapanpun kita mau menyimak khotbah seorang hamba Tuhan, tersedia banyak. Kita mau dengar khotbah si A, khotbah si B, bisa kapan aja kita lakukan. Nah, dengan semakin seringnya kita mendengar, menyimak firman Tuhan melalui khotbah hamba-hamba Tuhan ini, maka tidak mustahil iman kita itu akan semakin dibawa naik dan semakin menjadi kuat. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Itu kunci yang kedua. Harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Yang ketiga, kunci ketiga, kita harus selalu bersyukur. Ayat firman Tuhannya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur artinya itu sepakat, setuju, menerima kondisi yang terjadi. Tidak bersungut-sungut, tidak ngedumong, tidak ngomel gitu ya, dengan situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa proses Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan kesejahteraan bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini kita udah tahu ya, ada 3 kunci yang bisa membuat kita berhasil melewati yang namanya lembah kekelaman. Yang pertama, kita tidak boleh takut. Lalu kita harus memiliki pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Lalu yang ketiga,
kita harus nantiasa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri sharing malam hari ini, saya mau sedikit berbagi kesaksian ya. Bulan Maret 2020 yang berlalu beberapa bulan kemarin, saya merasa bahwa kesehatan saya itu sedang sangat-sangat diuji. Awal Maret saya mengalami satu penyakitnya ini adalah penyakit cikungunya. Seperti Bapak Ibu mungkin pernah alami bahwa sakit cikungunya itu sakit seluruh badan gitu kan, yang sakit banget gitu kan ya. Lalu cikungunya belum berlalu, belum selesai, tiba-tiba di sekitar tanggal 20 sekian Maret juga saya kembali mengalami sakit. Sakitnya saat ini tuh seperti gejala orang mau tipes gitu ya. Pagi-pagi hari suhu tubuh saya normal, semakin siang, semakin sore, dan bahkan semakin malam suhu tubuh bisa tiba-tiba naik bahkan sampai mencapai 39 sekian derajat gitu, demam gitu. Lalu sekujur badan tubuh tuh rasanya sakit, ngilu, sakit sekali. Lalu saya juga sepertinya nggak punya kekuatan, lemah sekali tubuh saya ini. Jadi kegiatan saya itu hanya berbaring gitu ya, di ranjang. Nggak banyak yang bisa saya lakukan. Sampai akhirnya beberapa kali saya tuh sempat kayak mau pingsan gitu kan ya. Sempat mau pingsan, dan saya sempat ngalamin juga yang namanya sesak napas. Kenapa ini, saya pikir. Lalu kebetulan kerabat saya, dokter, menyarankan saya untuk cek darah waktu itu ya. Cek darah, dari hasil darah yang diperiksa itu ada 3 poin yang angkanya itu nggak normal. Nah, lalu saya disarankan juga untuk ronsen toraks itu. Tapi saat itu saya tidak memberanikan diri untuk ronsen karena saya pikir keadaan seperti itu waktu itu kan ya, COVID sedang merajalela gitu kan ya. Jadi saya pikir kalau nanti saya ronsen ya barangkali nanti apa hasilnya gitu. Jadi saya urungkan niat itu, walaupun surat pengantar sudah ada di saya waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan dengan kondisi seperti itu? Saya hanya mengisolasi diri di rumah, lalu saya minum vitamin C, makanan sehat, istirahat cukup, minum vitamin E, dan beristirahat gitu kan ya. Sampai akhirnya sekali waktu, maaf kata, ketika sesak napasnya mulai semakin sering, saya sempat pesan-pesan sama anak saya, Steven, ini ya barang-barang berharga Mami, kamu harus tahu. Lalu ya, karena saya pikir saat itu apakah menjadi waktu terakhir buat saya gitu, karena seperti yang kita tahu saat itu tuh banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang pulang ke rumah Bapak. Jadi ya sepertinya saya berjaga-jaga gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap malam kami sekeluarga memang selalu mengadakan doa mesbah keluarga gitu. Kalau dulu sebelumnya juga memang kita lakukan, tapi untuk keadaan yang sekarang ini rasanya semakin lama kita melakukannya, tapi waktu yang kita lakukan untuk doa itu nggak kerasa gitu kan ya. Saya merasakan ada kekuatan, saya merasakan ada sukacita, merasakan damai ketika kita bisa ada di dalam jam-jam doa seperti itu. Untuk saya pribadi gitu. Nah, sekali waktu saya baca firman Tuhan, dan saya dapat rema. Ayat firman Tuhannya terambil dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, ketika mendapat ayat rema itu, semangat saya itu bangkit kembali. Saya amini bahwa saya tidak akan mati, tapi saya akan hidup, dan saya akan menceritakan kebaikan-kebaikan perbuatan tangan Tuhan. Lalu akhirnya saya perkatakan kata-kata iman, bahwa Rina sembuh, Rina pulih, Rina sehat, Rina dipulihkan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak lama dari perkataan iman itu saya
perkatakan, saya mulai membaik, keadaan saya semakin pulih, saya mulai bisa keluar kamar, saya bisa mulai melakukan banyak aktivitas gitu kan. Puji Tuhan. Tapi ternyata prosesnya nggak sampai di situ. 1 bulan kemudian, suami saya yang kelihatannya sehat, kelihatannya bugar, kelihatannya nggak bermasalah gitu kan ya, tiba-tiba dinyatakan positif COVID, seperti disambar geledek di siang bolong gitu kan ya. Kaget gitu kan ya, oh suami saya bisa gitu kan ya, padahal kondisinya baik-baik saja, sehat-sehat aja gitu kan. Dan yang membuat semakin syoknya lagi, karena disarankan untuk buru-buru diisolasi di rumah sakit gitu kan. Tapi nggak berapa lama dari berita itu, saya mengambil satu respon, saya memutuskan untuk saya mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk rencana Tuhan yang indah atas keluarga kami. Dan Bapak Ibu tahu, setelah merespon dengan ucapan syukur seperti itu, sepertinya harusnya kan kita down gitu ya, kita harusnya kita jadi panik, jadi kalut. Tapi ketika kita merespon dengan ucapan syukur, tahu-tahu Tuhan lancarkan semua, Tuhan mudahkan semua tenang, semua mengalir gitu, nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan, seperti nggak ada masalah, nggak ada beban gitu. Jadi kita jalannya dengan enjoy gitu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tahu ya, saya juga pernah ngalamin satu hari itu ketika saya tiba-tiba dijemput oleh ambulans, di mana ada petugas dengan lengkap pakaian APD gitu datang untuk menjemput saya. Biasanya saya menyaksikan itu kan di TV gitu kan ya, untuk si A dijemput dengan ambulans dan petugas berpakaian APD lengkap. Tapi saat itu saya yang dijemput. Tapi ketika karena sudah meresponi dengan syukur, ketika dijemput ya nggak ada rasa apa-apa sampai akhirnya lewat masa itu. Dan Bapak Ibu Saudara, 2 hari setelah suami saya diisolasi di rumah sakit waktu itu, saya sempat mengalami hal ini. Waktu itu malam hari sebelum tidur tiba-tiba saya berdahak gitu kan. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Keluar lendir dari mulut saya ini, yang maaf ya ngegumpal gitu. Jadi untuk mengeluarkannya juga saya perlu memutar-mutar dengan tisu. Saya pikir apa ini Tuhan, apa ini gitu kan. Tapi ya saya percaya Tuhan sudah memulihkan saya, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan nggak berhenti juga sampai di situ. Beberapa orang sempat japri WA saya waktu itu. Dia bertanya, Rin, gimana sih waktu kamu ngalamin sakit seperti ini? Gimana sih waktu kamu menghadapi masalah seperti ini? Dan di situ saya menceritakan mengulang kembali apa yang saya alami. Dimana saya katakan pada mereka bahwa ketika kita masuk dalam proses, kita sedang dibawa Tuhan untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita. Apakah masih ada yang salah di dalam diri kita? Tuhan menginginkan adanya kesempurnaan dalam hidup kita. Makanya Tuhan proses sampai benar-benar kita menjadi pribadi seperti yang dikehendakinya. Dan saya katakan pada mereka semua, kita untuk tetap melakukan 4B. B yang pertama itu kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap berbagi. Jadi saya selalu perkatakan, dan anehnya beberapa orang itu WA sama saya. Sekali waktu saya pernah waktu jalan gitu, tiba-tiba kaki ini melangkah ke satu lokasi yang saya sendiri nggak ngerti. Ternyata di sana tuh ada orang yang lagi sakit. Ngobrol, ternyata dia tanya tiba-tiba sama saya, gimana ya Bu, rasanya kalau kita lagi sakit seperti ini, bla 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 bla. Di situ saya ambil kesempatan, ini Tuhan yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan kehendaki untuk saya menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan. Dan puji Tuhan, dia juga merespon. Bahkan dia, jadi saya seperti itu Bu ya, menjalani 4B katanya gitu. Ya, ketika kita mensyukuri setiap proses yang ada, maka proses yang datang sama kita itu nggak akan berlama-lama, pasti akan segera berlalu. Beda ketika kita meresponnya dengan sungut-sungut, dengan ngedumel, dengan ngomel-ngomel, maka rasanya proses itu nggak habis-habis. Belum habis proses ini, datang lagi proses-proses yang lain.
Jadi akhirnya itu yang saya lakukan. Saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadi memang betul waktu itu rema yang saya dapat ketika saya menghadapi lembah kekelaman buat saya waktu itu ya, rasanya Tuhan menginginkan sesuatu. Jadi percaya Bapak Ibu bahwa di dalam setiap proses yang kita hadapi ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih disempurnakan lagi dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup membawa kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ayat firman Tuhan terakhir dari sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat firman Tuhan terakhir yang bisa menguatkan kita bahwa percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi proses, ketika kita dibawa dalam lembah kekelaman, maka ketika kita bisa berhasil melewati lembah tersebut, akan ada akibat dan hasil akhir yang akan kita dapatkan. Seperti ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima dan keenam. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan, yang sudah berikan kembali waktu yang baik untuk kami boleh bersekutu, boleh menyelesaikan persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan kami boleh mendengar, bahkan kami boleh melakukannya. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa, dan lebih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap janji Tuhan yang terus membawa setiap kami
naik dan tidak turun, membawa setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih buat rancangan yang indah buat kami, rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita yang penuh harapan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami mau datang pada malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, kami mau sehati berdoa Tuhan bersama-sama. Terlebih khususnya kami berdoa buat pengurus kul-kul yang ada di Rayon 2 Tuhan. Terlebih khususnya buat pengurus kul Maleber Kasih Tuhan. Khususnya buat korwil, buat penilik, ketua, wakil ketua, bahkan sekretaris Tuhan. Kami boleh satukan hati kami Tuhan, supaya ada keunitian di antara kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena dengan pelayanan kami Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak bisa Tuhan. Tetapi kami percaya, kami yakin, hanya kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukannya yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan yang penuh untuk kami, itu yang kami perlukan, itu yang kami rindukan Tuhan. Penuhi setiap kami dengan urapan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh melakukan semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sehati juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaatku Maleber, dimanapun di tempat-tempat, di rumah-rumah mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat para orang tua yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami rindu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, mereka sekarang dalam keadaan baik, sehat, karena itu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang kurang baik kesehatannya Bapa. Kami rindu belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap mereka. Kami rindu jamahan Tuhan buat setiap tubuh mereka yang lemah, yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan setiap keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan mujizat mereka terima dan alami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu terlebih khususnya buat saudara-saudara kami yang membutuhkan satu pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka, kelancaran dan kemudahan, supaya apa yang mereka inginkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu, bangsa kami ada di pikiran-Mu, bahkan bangsa kami ada di rencana-Mu. Rencana yang indah buat bangsa kami, rencana yang penuh damai sejahtera, sukacita, yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kul online ini boleh berjalan baik lancar, semuanya kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Kau yang layak menerimanya. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Kau dan menyentuh hati-Mu, dan kami percaya Tuhan, semua doa-doa Kau dengarkan, dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima jawabannya tepat pada waktunya. Kau berkati kul Maleber Kasih ini Tuhan, dan kasih dan anugerah daripada Engkau Tuhan. Bila sebentar anak-anak-Mu akan berpisah satu dan yang lain Tuhan, Kau berkati aktivitasnya sepekan yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai mereka Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus terus berkarya di tengah kehidupannya, sehingga mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami pulang berpisah Tuhan, Kau telah memberikan berkat bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami akan membuka hati dan mengatakan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau.
Mari saudaraku, angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pembelaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sebenarnya katakan amin.